research, kita melakukan segmentation, targeting, dan positioning, menentukan target market. Nah, segmentation itu adalah tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Jadi kalau kita bicara penduduk Indonesia, wah luas banget. Yang penyuka kecantikan, wah luas banget. Yang punya interest dalam bidang animasi, wah luas banget, gitu ya. Tapi kita harus segmentasikan, jadi kita mau menyasarnya ke siapa? Ke siswa SMK kah? Atau ke ibu rumah tangga kah? Atau ke anak kuliah kah? Dan lain-lain. Nah, itu bisa kita bagi berdasarkan demografis, umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan ras. Psikografis berdasarkan kelas sosial seperti kepribadian, gaya hidup, dan juga behavior berdasarkan tingkat laku konsumen, perasaan, dan juga loyalitas. Jadi kita sudah punya gambaran nih. Ibaratnya ya, kalau misalnya kita mau mancing, kita udah tahu kita mau mancingnya ikan apa. Karena kalau kita mau mancing, mungkin umpannya juga beda. Kalau mau mancing ikan yang besar, umpannya juga harus besar. Mau mancing ikan kecil, ya caranya juga berbeda. Alat yang digunakan juga berbeda. Gak mungkin kan kita mau mancing ikan tuna kita pakai jaring segini, yang kayak buat ngambil ikan cupang. Kan gak mungkin kan. Nah, itu gunanya kenapa kita harus menentukan target market kita agar kita tidak salah langkah. Kemudian targeting. Nah, setelah kita bagi-bagi, kita tentukan, oke, saya maunya kelompok A, saya maunya kelompok B, saya maunya kelompok C. Nah, kalau kayak tadi kasusnya Puspita Marta, bisa dibilang agak bukan maruk sebenarnya ya, tapi kita lihat nih, kelompoknya beda-beda nih. A sama B sama C ini gak nyambung semua. A maunya apa, B maunya apa, C maunya apa. Tapi kita gak ingin karena kita mau ambil A, yang B sama C kita lepas, kita gak mau. Akhirnya kita buat program yang bisa memuaskan semua kelompok tersebut. Gitu. Nah, target market adalah kelompok yang dipilih, kita pilih untuk dijadikan sebagai calon pelanggan. Dan yang ketiga, positioning. Positioning ini penempatan kita memposisikan produk atau bisnis kita untuk menghadapi persaingan. Misalnya, oke, kalau misalnya kita bicara tentang Aqua itu kan ya udah sakti banget lah ya sebenarnya. Kalau kita bicara Le Mineral, dia lebih punya penekanan tersendiri. Ades punya penekanan tersendiri, Evian punya penekanan tersendiri. Gitu. Semua punya penekanan tersendiri. Nah, itulah yang namanya positioning. Gitu. Kalau misalnya kita lihat minuman Hydro Coco, yang air kelapa kan ada Hydro Coco, ada Coconut. Nah, itu beda juga. Hydro Coco mungkin lebih ke sport, Coconut itu lebih dia masuk ke lifestyle. Sama-sama air kelapa, tapi mereka harus membuat positioning yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita maunya LKP kita itu dikenal sebagai LKP yang apa sih? LKP yang up to date, LKP yang strict mengikuti standar, LKP yang fun, dan lain-lain. Nah, itu kita harus memiliki positioning agar dalam berkomunikasi kita juga nggak bingung. Yang mendengar pesan kita juga nggak bingung, kok hari ini ngomong apa, besok ngomong apa. Oke, ini contohnya ya. Misalnya kita membuat segmentationnya. Oke, secara demografis usianya 15-30 tahun, jenis kelamin perempuan, pendapatannya kira-kiranya berapa, pendidikannya seperti apa, kelas sosialnya, kepribadian, gaya hidup, sampai behaviornya, sampai kelakuannya itu yang seperti apa. Nah, ini kita perlu tahu. Setelah kita ketahui, kita pilih mana sih yang mau kita targetkan, mana nih yang mau kita didik, dan kita buat positioning kita. Misalnya kita membuat, oke, LKP saya itu berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Nah, kalau waktu itu di angkatan sebelumnya ada, saya lupa dari LKP, ada salah satu LKP otomotif yang dia buat positioning yang cukup kuat. Jadi dia buat seperti ini. Ketika dia baru buka, dia bilang, judulnya saya lupa kalimat pastinya, tapi intinya adalah setelah lulus langsung disalurkan. Dia buat gede-gede spanduk seperti itu, setelah lulus langsung disalurkan. Itu dia belum punya angkatan sama sekali, belum ada yang lulus, tapi dia buat janji setelah lulus langsung disalurkan. Udah masuk nih, udah ada yang lulus, udah disalurkan, dia tulis lagi terbukti 100% lulus dan disalurkan. Dia ubah positioningnya. Tapi orang kan akan catchy gitu, langsung ingat. Oh iya ya,
saya bukan cuma lulus aja, saya langsung disalurin ke tempat kerja. Sangat menarik. Nah, Bapak dan Ibu bisa perkuat. Biasanya yang KP kita masing-masing pasti sebenarnya kita sudah punya. Tinggal kita perkuat saja, tinggal kita pertajam. Kalau di Puspita Mata, positioning kami adalah sekolah yang everlasting. Kalau kita bicara 50 tahun lalu dan sekarang tren itu berubah, tapi kita tetap berdiri, jadi kita everlasting. Itu sebenarnya juga adalah cara kita untuk membreakdown pandangan orang yang bilang sekolah Puspita Mata, sekolah tua, 50 tahun. Nah, kita ubah pandangannya, kita ini bukan tua, kita everlasting. Dari 50 tahun lalu sampai saat ini kita masih bisa berdiri, itu kan gak mudah. Nah, pasti Bapak dan Ibu LKP masing-masing yang sudah baik, sudah terpercaya, sudah dihormati di daerah masing-masing pasti memiliki positioning sendiri. Tinggal kita perkuat aja dan kita sampaikan message-nya kepada target market kita. Kita evergreen. Evergreen. Ada juga everglow. Nah, ini juga jadi setelah kita membuat segmentation targeting positioning, kita lihat nih, ada suatu kelompok anak-anak SMK, SMP, SMA yang mereka baru mau coba-coba cari tahu aja soal kecantikan. Kita buat research, ternyata anak-anak usia segitu yang belasan tahun, mereka itu cuma bisa mengeluarkan 50.000 aja untuk kelas. Gak apa-apa kita buatin 50.000 pedicure, 50.000 kita buat kelas rainbow eyeshadow. Jadi ya yang pendek-pendek aja, yang menarik-menarik, tapi yang penting mereka bisa nyobain gitu, bisa nyicipin rasanya Puspita Mata itu seperti apa. Terus kita lihat, ternyata kalau anak-anak kuliah, kerja, itu mereka mau keluarin 100 sampai 200.000. Kita buatin juga yang 100.000. Nih, rambut contohnya The Secret of Styling, only 100.000. Jadi kalau dibilang Puspita Mata mahal juta-jutaan, enggak, saya bilang 50.000 juga ada kok kelasnya. Kemudian 200.000 nih Soul Seduction, ini konsepnya adalah Korean makeup. Dan ada juga yang kalau misalnya udah punya basic nih makeup artist, mereka mau bayar sampai 500.000 hanya cuma untuk 1 hari, bahkan bukan 1 hari ya Bapak Ibu, 2 jam secara online. Mereka mau loh, tapi yang penting buat mereka apa? Temanya. Mereka maunya seperti misalnya special effect in motion. Bagaimana sih cara membuat efek-efek luka, efek-efek bakar, atau makeup karakter. Seperti Halloween kemarin kami bikin makeup karakter Maleficent gitu. Nah, jadi kita lihat nih, ada kelompok-kelompok tertentu dan kita coba puaskan kelompok-kelompok tersebut. Temanya pun kita nggak sembarangan, kita buat dulu survei dan kita lihat, ternyata banyak yang pengen makeup Thailand, banyak yang pengen ini itu. Dan survei ini kita perbarui setiap 1 bulan sekali untuk membuat kelas-kelas di minggu depannya. Nah, untuk sampai sekarang kelas-kelas ini masih berjalan 1 minggu 4 kali dengan tema yang selalu berbeda-beda. Dengan tema yang selalu berbeda-beda. Dan alhamdulillah pesertanya ada aja gitu. Jadi kadang-kadang bukan cuma hanya tentang harganya gitu, kayak ngapain jualan kelas 50.000 gitu, gak ada untungnya. Enaknya online Bapak Ibu, semua fasilitas kita udah punya, ya kita kan gak perlu ngeluarin effort lagi. Mau kita bikin kelas isinya 100 orang, 1000 orang, effort yang kita keluarkan itu kurang lebih sama gitu. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan? Oke, yang keempat, nah ini saya sengaja lagi, marketing strategi marketing untuk kelas online. Nah, jadi kalau kita bicara tentang marketing mix, ada namanya 4Ps, ada namanya 7Ps. Kalau 7Ps itu lebih ke untuk produk, price, place, promotion. Misalnya, ini air minum AJS. Oke, produknya adalah air minum AJS. Harganya berapa? Mungkin 1 botol 3.000 sampai 4.000. Place, dia itu dijualnya di mana aja? Mungkin bisa didapatkan di Alfamart, Indomaret, Hero, dan lain-lain. Promotion, cara promosinya bagaimana? Dia ternyata bekerja sama dengan hotel-hotel, jadi dia memasukkan produknya ke hotel-hotel. Contohnya ya. Nah, kalau untuk kita ada yang namanya 7Ps. Pertama adalah produk. Nah, kalau kita bicara
tentang kursus daring ataupun blended learning, produk kita berarti software kita. Tadi yang dibicarakan ya, bisa pakai Zoom, LMS, Google Hangout, dan lain-lain. Kemudian kontennya adalah konten program kita yang mau kita jual itu seperti apa, dalam bentuk video kah, kualitasnya seperti apa, materinya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, dan juga service. Tiga ini tidak boleh kita lupakan. Kemudian price. Nah, kita mau jualannya seperti apa? Mau jualan satu kali bayar, misalnya program blended learning Tata Rias pengantin daerah Solo Putri. Oke, kita bayar sekali blended learning. Atau kita mau subscription. Jadi ketika mereka bayar satu kali per bulan, mereka udah bisa ikutin semua kelas kita, misalnya seperti itu. Atau kita mau pay per view, tiap kali mereka tonton mereka bayar. Nah, kemudian place, kita mau promosinya di mana? Gitu. Kita mau membuat kelas kita di mana? Di website kita kah? Atau kita jual juga di marketplace? Sekarang kan melalui Tokopedia dan lain-lain, itu ada Tokopedia belajar, ada macam-macam ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga kita menjual kursus kita di mereka, kita kerjasama gitu. Dan bisa menggunakan kasus prakerja juga kalau gitu. Kemudian online store atau promotionnya kita menggunakan iklan kah, public relation kah, atau organik kah? Aduh, kalau iklan di Instagram itu saya senang banget ya, karena kan reach-nya tinggi. Jadi ini barusan saya cek, saya pengen kasih contoh gitu kan. Jadi saya cek, saya pasang iklan untuk Pulpita Marta itu dengan harga hanya 200.000. Orang yang melihat itu ada 191 ribuan yang melihat iklan tersebut. Di mana lagi kita bisa iklan cuma bayar 200.000 yang melihat 190.000 orang? Kapan lagi kita mau nyebar-nyebar brosur sampai 190.000 orang ya enggak? Nah, yang namanya iklan ya, kalau memang kita mau berjualan kursus daring atau blended learning, ya pastinya iklan pun kita mainnya di online juga. Bukan berarti iklan di online berarti kita sama sekali tidak melakukan cara-cara usaha lainnya ya Bapak Ibu ya, seperti brosur dan lain-lain, itu tetap perlu. Gimana cara kita mengkombinasikannya? Kemudian people, orangnya, brainware-nya, instruktur kita, customer support kita harus ready. Kalau misalnya kita udah bikin e-learning, tiba-tiba mereka bingung, mereka harus nyari kemana? Apakah ada chat box, mereka bisa ngechat langsung dibalas? Apakah ada nomor WhatsApp customer service yang bisa dihubungi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam? Itu harus kita pikirkan. Kemudian prosesnya, analitik, performance, validation. Proses pembelajaran kita sendiri seperti apa, dan kemudian kita perhatikan lagi dengan analitik, kita evaluasi lagi. Dan physical evidence, social media, brand design, engagement. Physical evidence ini adalah karena kita jual adalah service, orang tapi harus bisa memvisualisasikan service kita kan. Berarti dalam bentuk apa? Ya kalau kecantikan dalam bentuk foto dan video hasil karya. Kalau komputer ya berarti hasil animasinya. Itu adalah physical evidence. Nah, ini ada beberapa tips-tips gimana sih caranya untuk kita mempromosikan online course kita. Yang pertama adalah blast message kepada existing database. Yang namanya database itu adalah harta Bapak Ibu untuk LKP kita. Apalagi kalau kita sudah berdiri berapa belas tahun, puluhan tahun, pasti yang namanya database itu harusnya tetap terarsip dengan baik. Kalau misalnya ada di antara Bapak dan Ibu yang masih belum mengarsipkan, jadi misalnya nih, oke, semua yang nanya-nanya masih disimpan di satu handphone, satu orang, atau masih ditulis di buku. Saya sarankan lebih baik sekarang mulai beralih ke digital. Kalau misalnya bisa, sekarang ada banyak program CRM, Customer Relationship Management, itu yang free. Atau kalau misalnya mau lebih baik, bisa invest sedikit di situ. Jadi kita bisa masukkan semua database-nya dan nggak akan hilang. Gitu. Nah, database ini kita pakai buat apa? Contoh, blast message pada existing database. Kita kabari nih semua orang. Oke, kita udah punya nih ya online kelas baru. Kita sekarang baru saja mendevelop yang namanya blended learning. Ini kelebihannya, ini harganya, kita share. Itu lebih gampang kita jualan sama orang yang udah kenal kita daripada sama orang yang sama sekali belum kenal kita. Ya, siapa tahu alumni kita yang dulu ternyata mereka tertarik lagi mau upskilling gitu. Dan kita jangan pernah
kita meng-underestimate alumni-alumni kita gitu. Dan jangan juga pernah kita mikir orang ini dia bilang dia nggak tertarik, ya udahlah kita lepasin aja. Kita ada benar-benar di Puspita Marta ada pengalaman. Jadi kita menggunakan sistem customer relationship management. Jadi waktu itu anak ini dia masih belum lulus SMA kalau nggak salah. Jadi bilang, aduh saya pengen tapi saya belum lulus nih, saya masih kelas 2. Oh lulusnya kapan Mbak? Ya nantilah sekitar 2 tahun lagi. Oke, nanti kami akan hubungi kembali ya. 2 tahun berlalu. Kalau kita pakai sistem akan ada reminder. Oke, si let's say namanya misalnya Ani. Ani ini akan perlu di follow up lagi tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Di follow up. Jadi closing 2 tahun. Kalau kita cuma mengandalkan pikiran kita atau mengandalkan orang, ya nggak akan terjadi gitu. Jadi kalau misalnya bisa Bapak Ibu lebih baik kita invest untuk database management. Kita manage database kita. Yang kedua, lakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas. Kalau kita baru memulai di kelas online, kita ajak aja kerjasama. Ada komunitas misalnya pencinta make up theater, atau ada komunitas video animasi gitu. Kita ajak mereka kerjasama, kita berikan pelatihan gratis. Kalau mereka puas, kita tawarkan kelasnya yang berbayar. Yang penting kita ada kerjasama dulu, yang penting kita tunjukkan dulu kapabilitas kita itu seperti apa program yang kita miliki. Karena orang kalau mereka belum nyoba, mereka udah pasti akan skeptis. Dan susah kalau kita mau minta mereka langsung bayar 500.000, 1 juta. Jadi lebih baik kita pancing dulu dengan yang free. Nih ya, masih lanjut ya, berikan free content atau free classes untuk menarik minat peserta. Gunakan iklan berbayar di media sosial. Ini yang tadi saya sempat singgung. Rajin membuat konten berdasarkan hasil testimoni peserta. Ini penting banget, poin nomor 5. Karena orang itu akan lebih percaya dengan testimoni daripada kita sendiri. Ya kalau kita mah pasti kita akan selalu ngomong yang baik-baik ya Bapak Ibu tentang KP kita. Tapi kalau misalnya peserta yang berbicara, orang akan lebih mendengar. Lakukan kolaborasi dengan pelatihan lainnya. Kita kombinasi, misalnya makeup kita kerjasama dengan sekolah fashion. Kita bikin kelas makeup, fashionnya bikin kelas membuat masker atau mix and match baju. Banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Bundling promo untuk meningkatkan basket size. Jadi contoh kalau pengalaman kami yang tadi online kelas itu kan seminggu kami buat 4 kelas. Nah itu kami buat bundlingnya juga. Kalau ambil 4-4-nya diskon 25%. Kemudian kerjasama dengan media-media online. Ada pelatihan kita diliput, ada kelas kita diliput. Miliki agen di daerah-daerah. Ini maksudnya adalah kita perbanyak kerjasama. Karena ada yang cerita, saya pengen nih buat pelatihan online, tapi di daerah itu internetnya jelek. Internet itu tapi ada yang bagus, satu masuk di seperti area gedung serbaguna lah daerah tersebut. Ini kita kerjasama aja. Kita kerjasama, kita minta mereka yang fasilitasi, kemudian online-nya cuma satu, yang lainnya di situ seperti ikutan beauty class. Bisa aja. Jadi sebenarnya ketika kita punya challenge, kita jangan langsung pikir nggak bisa. Kita cari putar otak gimana caranya supaya bisa. Karena sekarang ini bisa dibilang hampir nggak ada yang nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Tadi Mbak Misesi sempat cerita yang LKS lomba kompetensi siswa tingkat nasional yang kemudian nanti akan diberangkatkan untuk World Skill Competition. Itu bukan hanya bidang hairdressing aja, bidang komputer ada, bidang plumbing ada, bidang ngelas ada. Yang saya bingung juga bidang kuliner juga ada. Kuliner, kemudian restoran service, landscaping. Wah banyak banget ya bidangnya. Saya lihat, wah ternyata nggak ada yang nggak bisa ya. Coba kalau kita pikir bahkan bidang otomotif juga ada yang untuk perbaikan sepeda motor gitu. Jadi kameranya tuh harus datang ke sini. Ini bautnya ditunjukkan, dimasukkan ke sini satu per satu. Kalau yang begitu aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Kecantikan komputer, apalagi komputer ya Bapak Ibu, nggak ada gitu yang nggak bisa sebenarnya. Kemudian narsis, ini penting banget narsis. Ya kalau memang kita pengen eksistensi kita terlihat, ya kita juga harus narsis dong. Bahwa dan ibu ada di sini, foto posting di sosial media LKP masing-masing.
LKP kami sedang mengikuti acara dari Kemendikbud, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kursus dan Pelatihan. Wah, orang kan yang lihat gak main-main ya LKP-nya, dibina langsung. Gitu. Oke, ini ada sedikit pengalaman aja tentang top social media yang ada di Indonesia sekarang ini. Yang lagi in adalah Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan juga TikTok. Nah, kenapa sih kita harus promosi melalui media sosial? Ya pastinya biayanya minim, nol. Bisa menjangkau semua kalangan, nggak terbatas. Dipercaya sebagai media yang netral, informasinya cepat. Saya ngepost sekarang, yang lain yang ada di belahan dunia mana juga bisa langsung lihat. Memudahkan peminat untuk memberikan feedback secara langsung. Komen, wah bagus deh kak makeupnya, langsung kita balas. Yuk kak ikutan belajar di kursus kita. Membantu peminat untuk lebih mudah menjangkau bisnis kita. Yang mungkin dulu itu harus datang langsung, harus telepon. Sekarang kalau kita ada online, mereka tinggal chat kita. Dan sebagai pelengkap media komunikasi lainnya. Jadi bukan pengganti tapi pelengkap. Nah, tipsnya gimana sih? Pertama, angkat topik yang sedang tren. Jadi kita juga harus sering-sering nih Bapak Ibu. Ada baiknya kalau memang di AKP kita ada yang adminnya. Siapa yang nggak harus nge-hire orang baru, mungkin nggak harus nge-rekrut orang baru gitu. Karyawan-karyawan yang sudah ada, mungkin ada yang kita lihat nih, kayaknya dia senang gitu main, kasih aja. Ya Pak, maaf. Ya, tren yang sekarang make up nenek-nenek jadi muda. Kita buat kontennya. Gitu. Jadi tren apa yang sedang ada, kita ikutin aja untuk gimmick-gimmick. Kemudian buat konten yang memiliki manfaat. Jadi jangan melulu kita itu promosi LKP kita terbaik, diskon segini, ayo ikutan. Kita buat juga informasi-informasi yang penting, tips dan trik gitu, supaya orang tertarik. Kemudian gunakanlah kata-kata yang menarik. Harus ada yang namanya pembuka, isi pesan, dan juga penutup. Harus ada sapaan, isinya, penutup atau call to action. Yang kita mau apa sih? Maunya habis baca ini mereka nelfon kita kah? Mereka DM kita kah? Like, comment, share, itu harus jelas. Jadi jangan buat sesuatu yang mengambang. Kemudian pastikan foto atau video yang dipost menarik. Nah, ini sangat penting, apalagi kalau kita bicara Instagram ya Bapak Ibu, karena Instagram itu it's all about visual. Kalau kita bicara Facebook itu mungkin lebih ke untuk microblogging. Kita cerita 2 halaman di situ, nggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya Instagram itu visual, yang dilihat adalah gambarnya bagus apa enggak. Kalau nggak bagus ya dilewatin. Kita boleh bangga nih, oh saya punya 50.000 followers. Tapi yang nge-follow kita satu orang, mereka misalnya nge-follow 5.000 orang lagi. Berarti kita tuh siapa? Kita hanya satu di antara 5.000 orang yang mereka follow. Kalau kita nggak menarik, ujung-ujungnya cuma dilewatin doang, seret, gitu. Apa yang kita sampaikan nggak nyampe. Gitu. Kemudian tingkatkan interaksi dengan followers atau friends. Kalau misalnya ada yang komen, ya ampun, langsung dibalas. Jangan sampai kita balas 2 hari, 3 hari, 2 minggu, sekian purnama kemudian gitu ya Bapak Ibu. Nanti malah nama kita jadi buruk. Oke, ini adalah contoh cara menggunakan sosial media untuk menarik peminat. Jadi kami buat sebuah series yang namanya Beauty Guide. Jadi tutorial kecantikan, mulai dari makeup, rambut hingga beauty estetik yang dilakukan oleh para trainer Puspita Marta. Nah ini sebenarnya juga adalah cara untuk show off trainer kita. Sebenarnya Mbak, tadi kan kita bicara selebgramnya. Mereka bisa terkenal tuh karena apa? Karena mereka narsis kan? Karena mereka narsis gitu. Mereka berkarya dan mereka narsis. Instruktur kita mungkin jauh lebih jago, tapi mungkin instruktur kita nggak punya jiwa narsis. Kita narsisin, kita kasih wadah untuk mereka narsis. Iya, kita narsis sendiri. Jadinya orang tuh tahu, oh ketika mau ambil kelas, siapa sih yang ngajar? Oh yang ngajar namanya Miss Endang. Oh Miss Endang, kayaknya saya pernah lihat deh namanya. Oh iya dulu pernah bikin ini ya di Instagram Puspita Marta atau apa. Nah itu kita narsisin. Nah mungkin saya akan berikan contoh aja beberapa kreatif konten yang bisa kita
buat. Ini kayaknya kalau laptop saya RAM-nya tidak seperti standarnya Miss Hesti, ini jadinya agak-agak begini. Ini misalnya contoh, ini contoh iklan. Jadi ini adalah contoh iklan-iklan online kelas kami. Nah, tapi supaya lebih menarik lagi, karena Instagram itu visual, kita juga buat versi videonya. Jadi orang bisa lebih membayangkan makeupnya seperti apa sih. Misalnya ini juga ada kelas rambut, ini untuk edisi Halloween kemarin. Ini untuk series Instagram TV kami sampai saat ini sudah ada 131 episode hampir setahun ini ya. Jadi memang ini kami mulai saat pandemi. Ini salah satu contohnya. Jadi kita sebenarnya show off. Guru kami itu, instruktur kami bisa melakukan ini loh. Kalian juga bisa belajar seperti ini. Gitu. Nah, ini sebenarnya kami sambil memberikan edukasi tentang program fotografik and makeup di Mustika Masa. Kadang-kadang kan kalau kita bicara doang orang bosan ya. Jadi memang kita harus tunjukkan visual. Kalau untuk animasi, untuk komputer ya berarti bagaimana hasil akhir video